Ibu bapak sekalian, generasi awal dan juga generasi yang masih muda. Mohon maaf saya melihat Pak Toha lenggah di sana. Beliau termasuk generasi awal, mungkin sebelum wihara ini berdiri, beserta ibu, Pak Toha dengan ibu. Tidak terasa 21 tahun wihara Dhammasundara. Kami, Pak Joni, Pak Effendi adalah saksi-saksi yang mengikuti proses wihara ini. Bahkan tadi Pak Joni menyebutkan sebelum wihara ini berdiri, kegiatan belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma itu sudah berjalan. Bahkan jauh sebelum itu, antara lain Romo Basuki almarhum, Romo Mujio dan lain-lain, Romo Pujo, Pak Pujo, Romo Sukemi dan lain-lain. Mereka adalah cikal bakal yang mengenalkan Dhamma di Solo dan Sukoharjo. Dan muncullah wihara ini seperti tadi dikisahkan kembali oleh Pak Joni. Saya bahagia sekali, dan kisah seperti itu jarang diulang pada waktu ulang tahun wihara. Tapi hari ini diulang, bagus sekali. Membawa ingatan kita pada masa-masa awal bagaimana wihara ini berdiri. Dan biasanya kalau wihara itu sudah berdiri lalu sudah stagnan. Tapi wihara ini berkembang. Setelah Pak Sun meninggal, Suwargi, ada gedung serbaguna di belakang, dipersembahkan oleh keluarga Ibu Imelda kepada yayasan. Justru setelah Pak Sundoro meninggal dunia. Lalu kemudian wihara ini bersolek. Dalam usianya yang ke-21, bersolek lebih bagus ya, lebih pantas ya. Sangat pantas dan sama sekali tidak norak. Dengan dilengkapi plaza pohon bodhi dan relief. Di relief itu ada relief Sutasoma juga. Kemudian stupa dan lain-lain. Dan belum berhenti. Mungkin pada perayaan Waisak tanggal 4 Juli kalau tidak salah, ada sesuatu yang diresmikan lagi. Saya sangat bahagia. Dan sesuai dengan permintaan Pak Joni yang mewakili umat Buddha Solo, menyampaikan amanat almarhum Pak Sundoro, ada biku yang domisili di Wihara Dhammasundara Solo. Dari Wihara Mendut atau dari wihara yang lain. Ya, bukannya saya diam, saya berusaha untuk membujuk. Ya. Karena di dalam sangga itu tidak komando begitu. Tidak komando seperti militer begitu ya. Kami memohon tetapi juga membujuk. Siapa yang berkenan tetapi juga yang sesuai dengan kondisi di Solo. Dhamma kelas, forum-forum seperti ini di Solo selalu penuh. Tidak pernah kosong atau hanya separuh ruangan, selalu penuh. Dan forum seperti ini juga terbuka untuk semuanya.
tidak hanya untuk umat Buddha, dan dengan bebas, dengan senang hati, bahkan dengan berterima kasih, saudara-saudara kita, teman-teman kita juga lintas agama ikut hadir untuk mengerti, ikut mengerti apa sebenarnya yang diajarkan oleh Buddha Gautama itu. Meskipun sekarang ada apa itu daring, ada online, tetapi kehadiran ke wihara ini tetap tidak surut. Wihara ini memberikan suasana yang lain dibandingkan dengan wihara-wihara yang lain. Baiklah. Setelah kurang lebih 3 tahun tidak ada peringatan ulang tahun, tahun ini kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, ulang tahun Wihara Dhammasundara diisi dengan semacam sarasean atau dhammatalk, dan juga satu acara lagi patidana bersama yang saudara-saudara kami Muslim sering menamakan nyadran, ya. Patidana bersama pada tanggal 1 April nanti dalam rangka ulang tahun Wihara Dhammasundara sekaligus menjelang Qingming. Saya berpikir untuk tahun ini baiklah saya yang mengisi, karena sudah sangat lama saya tidak bertemu dengan forum Dhamma kelas di Solo, dengan masyarakat, dengan umat Buddha di Solo. Saya mengambil tema tentang musuh, mengatasi musuh, menaklukkan musuh, menghadapi musuh, begitu. Kalau ada umat Buddha, tokoh Buddhis, penceramah Buddhis, para biku, para pandita atau yang lain berbicara tentang mengatasi musuh, membasmi musuh, menaklukkan musuh, meskipun bukan umat Buddha, umat yang beragama lain, pasti mempunyai persepsi yang hampir sama. Pasti menangkap arti itu dengan persepsi yang hampir sama, meskipun bukan umat Buddha. Apa persepsi mereka? Kalau biku, kalau pandita, kalau kalangan umat Buddha ini berbicara mengatasi musuh, pasti musuhnya itu di dalam dirinya sendiri. Bukan membasmi atau menghancurkan musuh di luar, bukan. Nek wong Buddha kuwi ngomong musuh, mesti musuhe nang jero awake dhewe. Hampir semua orang begitu. Benar. Malam hari ini saya juga berbicara musuh di dalam. Karena sebenarnya yang membuat permusuhan di luar itu ya berasal dari dalam. Batin yang tidak tentram itulah yang membuat kita bermusuhan dengan orang lain. Permusuhan, pertengkaran, ya dalam skala yang besar termasuk peperangan, itu kan dimulai dari dalam diri kita.
Kalau Anda membaca piagam UNESCO, salah satu lembaga pendidikan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, piagam UNESCO itu dibuka dengan kalimat persis ajaran Guru Agung Buddha Gotama. Piagam UNESCO itu menyebutkan peperangan itu sejatinya bermula dari pribadi tiap-tiap orang. Peperangan itu sebenarnya dimulai dari dalam diri manusia. Itu piagam UNESCO. Persis seperti ajaran Guru Agung kita. Semua perilaku kita itu bersumber dari pikiran kita sendiri. Dan perilaku kita itu memberikan dampak sosial kepada masyarakat karena kita tidak hidup sendiri. Saya mengutip kali ini dari Dhammapada yang dalam bahasa Pali disebutkan akodena jine kodang asadung saduna jine kadariang danena sajena likawadinanti. Akodena jine kodang, taklukkan, tundukkan kemarahan dengan tanpa marah. Asadung saduna jine, tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan yang mana yang harus ditundukkan? Ya yang di dalam ini. Kemarahan mana yang harus diberantas, yang harus diselesaikan? Ya kemarahan yang di dalam itu. Jine kadariang danena, tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Sajena likawadinang, tundukkan kebohongan, kemunafikan dengan sajak, kejujuran. Nah, semua yang disebut tundukkan itu ya di dalam, bukan menundukkan orang lain ya. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan memulai dari yang pertama ya. Saya berusaha untuk tidak berbicara terlalu panjang dan mungkin juga tidak perlu tanya jawab. Karena apa? Karena angkringan itu sudah menunggu. Saya akan berbicara dengan saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ibu, bapak, dan saudara, kemarahan itu menghancurkan. Jangan menggunakan kemarahan untuk merespon orang lain. Anda tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kalau orang marah menggunakan kemarahan untuk merespon sesuatu terhadap orang lain, menandakan mentalnya sangat lemah. Dia tidak punya cara lain selain marah-marah. Kalau dia punya wisdom, dia punya nalar yang jembar, dia akan menghadapi masalah dengan nalar, dengan wisdom, bukan dengan marah-marah. Tapi kalau nalar, kalau wisdom dia tidak punya, ya marah-marah yang keluar. Wong punyanya hanya marah-marah. Alangkah rendahnya, alangkah lemahnya.
Dan kalau Anda punya kebiasaan marah-marah, yang lain yang pinter-pinter akan niteni, ini nanti dipancing sedikit saja sudah marah dia. Hati-hati. Anda mudah, kelemahan Anda mudah sekali dibaca oleh orang lain. Dalam psikologi modern, marah-marah itu sakit jiwa. Sedih juga sakit jiwa. Khawatir, takut sekali, jangan-jangan kayak begini, juga sakit jiwa. Enggak apa-apa, wajar, tapi harus sembuh. Kalau saya pilek, perutnya sakit, berak-berak ya, mencret-mencret, sakit, harus sembuh. Bante kalau nggak sembuh, pileknya berbulan-bulan, ini melintir-melintir, ini pendak malam terus begitu. Nah, namanya kelainan. Ada kelainan di sini, di sini. Ora podo karo liya-liyane, ada kelainan, perutnya ada kelainan. Kalau saudara sedih terus, was-was terus, ngamuk-ngamuk terus, hampir tiap hari, oh ini sudah kelainan jiwa. Bahaya itu sulit sembuhnya. Kalau masih sakit jiwa bisa sembuh. Jadi marah itu sudah termasuk sakit jiwa. Sedih juga sakit jiwa. Khawatir juga sakit jiwa. Iri hati juga sakit jiwa. Itu bukan dhamma, itu di psikologi modern. Kalau ada yang pernah jadi mahasiswa atau sarjana psikologi, begitulah. Dan harus sembuh. Kalau tidak disembuhkan, nanti jadi lain. Kelainan jiwa. Orang senyum-senyum, tertawa saja juga hanya sementara toh. Nah kalau senyum-senyumnya, tertawanya terus-menerus, tidak ada yang lucu, ini sudah kelainan jiwa ini. Jangan marah. Sama sekali tidak ada gunanya. Bukan berarti tidak boleh bersuara keras ya. Suara keras belum tentu marah. Marah itu didorong oleh emosi, oleh kebencian. Bukan untuk sikap mendidik. Kalau untuk sikap mendidik, memperbaiki, tidak bisa disebut marah. Karena itu marah itu bukan sesuatu yang tampak, tetapi apa yang mendorong dia itu untuk bersikap begitu. Kalau yang mendorong itu cinta kasih, itu teknik untuk memperbaiki seseorang, ya bukan marah. Siapa yang tahu, Bante? Yang tahu ya dirinya sendiri. Tapi kalau itu bukan bertujuan untuk mendidik, itu marah. Banyak macam ulasan tentang marah ini. Salah satu ulasan, kalau Anda melakukan kebaikan tiap hari, beramal, berdana, bermeditasi, menjalankan sila, tiap hari, bertahun-tahun, sekali Anda marah, timbunan kebaikan itu seperti dibakar, hangus. Anda menimbun, nyelengi kebaikan dari hari ke hari, menjalankan kewajiban di rumah sebagai perumah tangga, berbuat baik, menolong, meditasi, baca parita berhari-hari, bertahun-tahun. Sekali Anda marah luar biasa, seperti itu dibakar habis. Alangkah ruginya kalau marah. Ibu, bapak, dan saudara. Yang kedua adalah asadung saduna jine. Taklukan
kejahatan dengan kebaikan. Nah, kejahatan ini hadirnya, datangnya, munculnya juga dari pikiran. Kalau seseorang berbuat jahat, jangan menyalahkan yang lain. Oh, ada setan yang mengganggu gitu ya. Setannya harus diberi sajen supaya tidak mengganggu. Ya itu pikirannya sendiri. Jangan mencari kambing hitam bahwa seolah-olah Anda tidak bersalah, seolah-olah Anda berbuat yang buruk itu karena diganggu. Suatu saat ibu bapak dan saudara, kalau saudara mau mengambil keputusan, jangan mengambil keputusan saat emosi, saat marah. Keputusannya sering tidak tepat karena Anda memutuskan dengan tidak bijak. Marahnya itu dileremkan dulu. Kalau bisa ya biar meditasi dulu sore ini. Nanti kemarahannya itu, gregetannya itu dipikirkan lagi nanti malam setelah meditasi. Nah kalau tidak bisa meditasi bagaimana Bante? Tidur dulu. Besok dipikir lagi. Nah besok pagi setelah selesai mandi kita pikir lagi, keputusan bisa beda banget. Lain seperti yang kita angen-angen kemarin sore. Tidak usah begitu. Beda sekali karena semalam kita sudah rileks, sudah tidur. Jadi sorenya itu begini begitu. Begini harus begini, kita diinjak-injak, kita tidak dihargai. Saya harus begini, harus begini. Kalau tidak meditasi ya tidur dulu aja. Besok pagi-pagi bangun, habis mandi pagi, rileks. Gimana? Nggak usah. Marahi perkara nanti kalau kita melakukan begitu ya. Hilang sendiri. Itu salah satu cara untuk mendinginkan kemarahan. Syukur kalau Anda melatih meditasi. Kalau tidak ya paling tidak tidur dulu. Ibu, bapak dan saudara, saya ingin cerita saja. Saya sampaikan ini, cerita ini waktu peringatan Magha Puja di Mundilan kemarin. Menaklukkan kejahatan dengan kebaikan. Ceritanya agak kuno, tetapi kasus itu bisa terjadi di dalam rumah tangga, di pekerjaan, dengan teman sekarang, meskipun tidak persis seperti kasus di zaman kuno ini. Dahulu ada seorang raja kecil namanya Dirgeti. Dia punya anak namanya Dirgahayu. Suatu ketika Raja Dirgeti ini diserang oleh raja besar, kalau tidak salah namanya Brahmadatta, kalah. Dirgeti dipotong kepala, dibunuh. Anaknya Dirgahayu, Pangeran Dirgahayu itu lolos mengungsi masuk hutan. Berguru ke guru-guru Dharma, kemana-mana melatih diri. Sampai akhirnya dia menjadi lebih dewasa, tidak diketahui identitasnya, dia tidak cerita apa-apa, masuk ke kota mencari pekerjaan. Bagaimanapun apa yang dia lakukan, akhirnya dia bisa diterima menjadi prajurit istana. Istana dari Brahmadatta yang dulu memotong leher ayahnya, merebut kerajaan ayahnya. Anaknya cerdas, rendah hati, dan cekatan, smart ya. Karirnya naik. Akhirnya sampai menjadi pengawal pribadi raja. Yang raja itu dulu membunuh
membunuh ayahnya. Tapi dia profesional melakukan tugasnya dengan baik. Emosinya, kebenciannya dia bisa redam. Itu salah satu manfaat meredam emosi, kebencian, karirnya naik-naik. Suatu hari raja itu berburu, zaman dulu berburu kijang, berburu babi hutan. Ajudannya ini ikut sampai tersesat. Hari mulai gelap dan rajanya juga capek. Duduk di bawah pohon, tidak ada pengawal yang lain, hanya Dirgayu. Raja itu tertidur di pangkuan ajudannya. Saat itu Dirgayu ingat, ini yang membunuh ayah saya. Yang ayah saya hanya karena raja kecil, keserakahan dia mengambil kerajaan ayah saya. Sekarang tiba waktunya saya akan membalas dendam untuk membunuh dia. Tidak ada orang lain, hanya berdua. Dia menghunus pedangnya untuk menusuk Brahmadatta. Tetapi begitu dia menghunus pedang itu, dia ingat pesan ayahnya sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Anakku, jangan melihat terlalu jauh, jangan melihat terlalu dekat. Jangan nodai pesanku ini. Gemetar dia. Jangan melihat terlalu dekat, artinya oh ini musuh bebuyutan, harus dihabisi. Jangan melihat terlalu jauh, kalau dia saya bunuh saya jadi raja. Itu melihat terlalu jauh. Ayahnya mengatakan jangan nodai pesanku ini, artinya taati. Gemetar dia karena dia saking berbakti kepada ayahnya. Menangis dia dan pedangnya jatuh kerompiang. Brahmadatta bangun. Apa yang akan kamu lakukan? Dirgayu cerita, saya Dirgayu. Ayah saya yang Anda bunuh, yang Baginda bunuh. Ayah saya Dirgeti. Kenapa kamu tidak jadi membunuh saya? Ayah saya berpesan, jangan melihat terlalu dekat, jangan melihat terlalu jauh. Saya Baginda Tuanku Raja menaati amanat ayah saya. Apa yang terjadi? Brahmadatta sangat berterima kasih. Kalau Dirgayu tidak mengingat pesan ayahnya, sudah mati dia. Tidak ada orang lain. Dan kalau rajanya mati, Dirgayu menjadi raja. Brahmadatta sangat berterima kasih. Kemudian mengatakan, Dirgayu, aku sudah tua. Aku ingin memberikan kerajaan ini kepadamu sebagai, ya dengan kalimat yang kasar, menebus kesalahanku membunuh ayahmu. Oh, Dirgayu sangat bahagia. Dirgayu menjadi raja tanpa membunuh musuh bebuyutan ayahnya. Asadum saduna jine, tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Masa ada Bante kasus seperti itu sekarang? Kasusnya tidak persis, tetapi masalahnya hampir-hampir sama dengan itu. Dendam di dalam keluarga, dengan teman, dengan famili, dengan yang lain-lain. Kalau Anda membalas juga dengan kejahatan, kejahatan tidak akan berhenti dibalas dengan kejahatan. Kekerasan tidak akan berhenti dibalas dengan kekerasan. Kalau Anda menghadapi kekerasan dengan cinta kasih, maka kekerasan berhenti. Mengapa Dirgayu bisa berhasil menjadi raja?
Karena tidak membunuh Brahmadatta. Mengapa dia sampai tidak membunuh Brahmadatta? Karena dia sudah bisa membunuh kebencian di dalam dirinya sendiri. Dia bisa menaklukkan niat jahat untuk membunuh di dalam dirinya. Dia bisa taklukkan. Berguna untuk dia, juga berguna untuk yang lain. Tidak ada korban yang dibunuh. Karena niat untuk membunuh, dia atasi. Dia atasi sendiri, tidak jadi membunuh. Sehingga tidak ada orang yang terbunuh. Dan dia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang dia tidak pikir sebelumnya bahwa kerajaan besar itu akan diberikan kepada dia dan dia menjadi raja tanpa membunuh. Kuncinya adalah dia sudah membunuh kebencian di dalam dirinya sendiri dulu. Dia bisa menaklukkan yang lain. Jadi kalau kita menaklukkan diri kita, sebetulnya otomatis kita bisa menaklukkan orang lain. Kalau kita menaklukkan orang lain, menebar kebencian. Di Dhammapada juga dikatakan kalau Anda bisa membunuh 1000 musuh dalam sehari, Anda bukan perkasa. Bukan pahlawan. Kalau Anda bisa membunuh kejahatan di dalam diri Anda, Andalah pahlawan. Sebab kalau 1000 orang dibunuh satu hari, yang dendam adalah 1000 orang lebih bahkan. Keluarga-keluarga yang dibunuh itu akan dendam semua pada Anda. Tapi kalau Anda membunuh kebencian dalam diri Anda sendiri, tidak ada yang dendam pada Anda, tidak ada korban. Bahkan ada kebaikan yang luar biasa yang bisa Anda lakukan untuk orang lain. Jine kadariyang danena, tundukkan kekikiran dengan suka memberi. Ini mesti diri sendiri ya Bante. Kalau dirinya kikir, cobalah kita mulai berdana, memberi, membantu, ya tidak usah besar-besar, semampunya. Nanti lama-lama kan menjadi kebiasaan baik untuk membantu. Iya, tetapi juga bisa menundukkan orang lain. Kalau kita menundukkan kekikiran diri kita sendiri, kita bisa menundukkan orang lain juga loh. Ada cerita, ini cerita nyata. Di satu desa. Di sini umumnya di kota juga, kalau ada acara apa sajalah. Mendak kematian orang tua, mau perkawinan, pindah rumah itu selamatan, kenduri. Di desa itu juga begitu, tapi ada satu orang, satu keluarga yang diundang kenduri selalu tidak mau. Alasannya macam-macam, yang sibuk lah, yang inilah. Juga kemungkinan ada alasan keyakinan. Keyakinan dia membuat dia tidak mau ikut kenduri. Sedangkan yang lain-lain agama apapun ya hadir ikut kenduri. Karena kenduri itu punya nilai sosial juga. Kerukunan, kebersamaan itu. Yang punya rumah ini, niteni itu selalu tidak mau datang. Tetapi tidak marah. Dia selalu menyuruh pembantunya atau kadang-kadang dia sendiri ngantri. Kalau di tempat saya namanya berkat. Berkat itu ya itu tadi, tumpeng dan lain-lain itu dibungkus dengan daun jati, namanya berkat. Yang tidak datang itu diantri berkat oleh pembantunya atau oleh dia sendiri. Dan setiap dia membuat kenduri, satu orang itu selalu tidak mau datang, selalu diantari berkat.
Dia tidak mengatakan, itu tidak mau bersosialisasi, itu dikucilkan saja itu, wah itu nggak mau serawung dengan yang lain, itu bucengli itu ya. Tidak, dia tidak begitu. Ayo diantri berkat. Sampai anak-anaknya, sampai nggak usah begitulah. Kalau dia tidak mau kenduri ya jarke wae. Kenapa kamu harus ngantar ke sana? Iya, kita antar ke sana. Kita menunjukkan sikap yang baik sering. Dan keluarga Buddhis ini sengaja bikin selamatan tiap bulan. Pendak Capnggo, pendak hari bulan purnama bikin selamatan. Menyelamati apa saja dia sebutkan. Dan orang yang tidak mau datang selamatan itu selalu diantar. Akhirnya luntur. Orang yang tidak mau datang selamatan itu akhirnya datang karena diantri terus tiap bulan. Dia datang ke tempatnya orang itu untuk apa? Untuk ngambil berkatnya. Kemudian lama-lama ikut serawung. Itu kan satu cara tuh. Menaklukkan kemarahan, kejengkelan melihat ada tetangga yang menurut pandangan umum patut dikucilkan, dia menghadapi dengan kebaikan, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kejengkelan, bukan dengan diomongkan kemana-mana, dihadapi dengan memberikan dana terus, menang dia. Akhirnya luntur juga. Asadung saduna jine. Tundukkan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Sajena jine kadari yang danena. Tundukkan kekikiran dengan suka berdana. Yang terakhir, sajena alikawadinang. Tundukkan kemunafikan, kebohongan dengan kejujuran. Nah, ini tentu kepada diri sendiri dulu. Sekarang ini mungkin 1 bulan sudah lewat. Di Kompas pernah ditulis pemalsuan karya ilmiah itu tidak hanya S1, S2 tapi sampai ke guru besar. Jadi kalau dosen ingin diangkat menjadi guru besar itu harus punya prestasi ilmiah, membuat tulisan, buat tulisan yang dimuat di jurnal dan lain-lain. Itu bisa ndandake komplit sehingga diangkat menjadi profesor. Itu dimuat di Kompas tertulis. Saya jarang membaca Kompas online. Iya, memprihatinkan. Tetapi UNESCO membuat survei dari 62 negara, survei tentang literasi, kesenangan atau kecenderungan rakyatnya untuk belajar dengan membaca. Nah, dari 62 negara yang disurvei ini, kesenangan orang untuk membaca itu Indonesia nomor 61. Jadi masyarakat Indonesia senangnya nonton televisi, ngerumpi, WA, handphone, membaca. Urutan 61 dari 62. Nomor 1 Finlandia. Sedangkan negara lain itu kalau ada waktu senggang di bis, di kereta api, bawa buku membaca. Nah, di sini membaca itu masa 61 dari 62 terlalu itu.
Ya pantas saja guru besar itu ndandake ya. Sajena alikawadinam, tundukkanlah kepalsuan, kemunafikan, kebohongan dengan sajak, jujur. Tetapi dalam arti yang lebih luas, jujur itu tidak hanya menepati janji, membayar utang tepat waktu, tidak hanya itu. Jujur itu adalah konsistensi juga. Kalau Anda punya kejujuran, sikap Anda adalah akan konsisten. Dan konsistensi itu membentuk integritas Anda. Integritas tidak bisa dibentuk 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Teguh memegang prinsip yang baik tentu. Teguh memegang kejujuran. Tidak ngapusi, tidak mencuri. Bagaimanapun juga ada kesempatan, tidak. Itu akan membentuk integritas. Saya akan bercerita sedikit karena ini ada hubungannya dengan umat Buddha juga. Tidak hanya di umat Buddha, di kalangan yang lain, yang boten-boten itu juga ada. Di Buddhis juga ada. Lalu bungkusnya itu baik, tapi isinya itu bahkan bertentangan dengan ajaran Buddha. Tetapi di luar seperti agama Buddha, seperti Theravada juga. Bahasa Pali, jubahnya begini. Ya, tren itu ada di mana-mana. Lah itu menarik terutama generasi muda. Kemarin kan baru selesai musyawarah nasional, pemuda-pemuda Buddhis Theravada seluruh Indonesia kumpul di Semarang. Salah satu tuntutan orang muda itu freedom, kebebasan, karena bebas itu hak asasi. Kami ini ikut organisasi Buddhis Theravada ini jangan dikekang, jangan dilarang ini, dilarang itu, kami mau bebas. Anak muda kan begitu. Saya mengatakan ya silahkan, saya diminta untuk memberikan arahan. Tapi ada dua macam kebebasan. Bebas mengikuti hawa nafsu atau bebas dari pengaruh dari kekuasaan hawa nafsu. Kalau Anda bebas mengikuti hawa nafsu tanpa batas, oh ya tidak karu-karuan. Apakah itu kebebasan? Kenapa kami tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini? Sekarang yang ketoke Buddhis tapi dalamnya bukan Buddhis. Nah, kami sebagai biku, sebagai orang tua ini melihat anak-anaknya patria itu, ya kami akan melindungi mereka. Kalau Anda hidup di desa, kalau anak ayam itu kutok ya, mau disambar elang itu, induknya akan kruk gitu toh, mencari toh. Ya kalau kami merasa ini anak-anak kami ini harus dilindungi supaya tidak disambar elang ya. Harus saya mengatakan kepada mereka, harus ada konsistensi, itu termasuk saja kejujuran. Anda sudah komitmen untuk ikut organisasi Patria ini, ya Anda harus dengan kehendak sukarela, Anda harus, dalam bahasa saudara kami umat Islam, berkhidmat, setia kepada organisasi yang Anda masuki karena Anda sukarela masuk ke situ, tidak ada yang memaksa. Tapi kalau Anda ingin bebas sebebas-bebasnya, ya jangan di situ. Sama seperti pria, wanita, tua, muda, anak-anak, kaya, miskin menurut Dhamma, semua orang ini sama, terdiri dari 5 kanda. Jasmani, perasaan, ingatan, pikiran, kesadaran.
sama. Karena pria wanita itu sama menurut Dhamma lima kanda, apakah boleh suamimu suamiku, suamiku ya suamimu, istrimu istriku, istriku ya istrimu, karena podo toh? Apa boleh begitu? Dhamma mengajarkan kesetiaan kepada pasangan. Itu juga ajaran Dhamma. Kalau Anda menjadi anggota satu organisasi, Anda harus punya kesetiaan dengan organisasi itu. Kalau Anda tidak cocok dengan organisasi itu, ya silahkan pindah. Anda punya pasangan, lalu aku ingin ambil pasangan yang lain. Ini kebebasan kok, hak asasi. Lebih baik Anda bercerai saja. Kalau Anda mau pilih dengan pasangan yang lain, kan begitu. Nah, saya menyampaikan ini, ya saya perlu menyampaikan di Solo juga, karena ya siapa tahu, ya umat Buddha utamanya atau yang senang Dhamma, ada yang ngaku-ngaku, oh ini Theravada, agama Buddha gitu ya. Bahasanya juga Pali, bikunya begini, nanti dulu. Mereka juga mengatakan kan ini sama Bante, kenapa dilarang? Nanti dulu, karena ajarannya itu ada yang bertentangan frontal. Kalau Sang Buddha mengajarkan anatta, kelompok itu mengajarkan nibbana itu atta, yang sejati yang berada di dalam diri ini. Masa itu ajaran Sang Buddha? Dia mengatakan ini kan Theravada esoterik. Nggak ada Theravada esoterik. Mungkin di Tibetan, di Mahayana ada, di Theravada tidak ada. Di Anguttara Nikaya, di Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha mengatakan, aku mengajarkan Dhamma ini untuk semua orang, terbuka untuk semua orang, bisa dipahami semua orang. Aku tidak mengajar Dhamma seperti guru yang mengepalkan tangan merahasiakan sesuatu hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak ada esoterik. Theravada tidak ada. Di kitab suci tidak ada. Kitab suci bisa diubah. Itu demokrasi liberal. Jadi orang Barat itu kalau ada seseorang mengaku Buddhis lalu punya pandangan yang berbeda banget dengan kitab suci, itu hak asasi gitu ya. Kalau saya berpandangan dengan kitab suci itu ortodok gitu ya. Ya kalau kitab suci diubah, lalu pakem kita kemana? Bukan ditafsir, diubah. Yang Sang Buddha mengajar anatta, ini mengatakan atta itu adalah nirwana, itu atta yang sejati di dalam. Itu frontal bertentangan itu. Tapi dia menamakan dirinya agama Buddha. Theravada esoterik. Di Semarang saya mengatakan itu rak podo wae dengan kalian ini toh yang ikut kongres ini. Lalu besok mau pulang beli oleh-oleh dari Semarang, yang dicari itu lumpia ya. Beli, dusnya bagus, casingnya bagus, bareng sampai di tempat dibuka isinya onde-onde. Lalu protes sama yang jual karena ada nomor teleponnya. Yang jual bilang itu lumpia esoterik. Ya seperti itulah kasus-kasus yang sekarang ini muncul. Ya siapa tahu nanti di antara saudara yang di Solo ini ada yang sampai ya, cerita itu ada yang sampai, atau mungkin kelompok itu datang kemari. Ada anak muda juga yang tanya, apa yang Bante ceritakan itu, yang mengatakan Theravada esoterik apa, tetapi bertentangan dengan ajaran Sang Buddha itu apa? Ada, saya bilang. Namanya kelompok apa Bante? Cari sendirilah. Kamu anak muda lebih pandai itu
mencari di medsos daripada saya. Cari sendiri itu, tanya kepada AI. Adiknya mama ya ibu ya, AI. AI itu adiknya mama. Artificial intelligence ya. Oh, itu menjawab cepat, akurat, ya. Sopan. Ya. Ada seseorang yang tanya ke AI itu, bagaimana caranya selingkuh yang aman? Jawab dia, mesin itu jawab. Jawabnya bagus. Kami tidak dirancang untuk menjawab pertanyaan Anda seperti itu. Anda berbuat baik saja, jangan melakukan yang buruk-buruk. AI itu punya moral, punya etika, bisa menasehati yang tanya. Yang tanya-tanya bagaimana selingkuh yang aman, dijawab semua. Nah, kalau Anda mau tahu yang Bante Panya tadi ceritakan Theravada esoterik itu ada apa tidak, tanya sama AI itu, nanti dia menjawab. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, ya terutama saya ingin berbicara kepada umat Buddha, terutama yang generasi muda juga. Kalau Anda sudah committed, punya komitmen menerima Buddha Dhamma Sangha Triratna sebagai guidance, sebagai guide, memberikan guidance pada Anda, memberikan tuntunan, ya Anda harus konsisten. Konsisten kepada guru yang sudah Anda terima sebagai penuntun. Bukan persoalan saya ingin bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau Anda mau begitu ya boleh. Tidak ada yang mengekang. Ya, tetapi ya resiko nanti dari sikap Anda itu ya Anda akan memetik resiko Anda sendiri. Kalau anak muda itu ingin bebas sebebas-bebasnya, ya dulu kita juga begitu. Ya. Saya sampaikan kepada mereka tidak ada yang bebas tanpa batas. Anda juga mempunyai norma di keluarga di mana Anda dilahirkan, di kantor di mana Anda bekerja, di lingkungan di mana Anda hidup. Anda tidak bisa bebas menurut keinginan hawa nafsu Anda sendiri. Pada hakikatnya tidak ada bebas yang tanpa batas. Bebas yang absolut itu tidak ada. Kalau Anda mau ya boleh, tapi risiko tanggung sendiri. Ada traffic light merah, kuning, hijau. Merah harus berhenti. Itu Anda tidak bebas. Saya mau bebas merah, saya mau jalan sendiri. Ya boleh, tapi ada risikonya. Anda ditabrak dari kanan kiri. Anda bisa celaka, dan yang celaka bukan Anda sendiri. Kalau Anda ditabrak dari kanan kiri, itu macet berapa panjang, memberikan akibat sosial yang buruk. Anda senang tidak senang ya harus terima kesepakatan merah berhenti, kuning pelan-pelan, hijau jalan. Jadi tidak bisa bebas, Bante. Ya kalau mau bebas terserah. Risiko tanggung sendiri. Karena kita hidup bersama, kita membutuhkan yang lain juga. Nah, seperti itulah Ibu, Bapak, dan Saudara, 4 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Sudah 1 jam mungkin saya berbicara. Saya harus mengakhiri ulang tahun ke-21 Wihara Dhamma Sundara. Akodena jine kodang, mari menundukkan kemarahan di dalam dengan tidak marah. Banyak sekali manfaat untuk tidak marah. Meskipun kita tentu harus belajar. Kalau modalnya baru sedikit ya bisa tidak marah, tapi nanti kalau sudah kentekan modal, marahnya keluar karena tidak punya modal lain untuk menghadapi masalah itu. Ya.
Asadung saduna jine, tundukkan kejahatan dengan kebaikan. Anda akan mendapat manfaat dan orang lain akan mendapatkan manfaat. Memang kita menundukkan diri kita sendiri, tapi dengan menundukkan diri kita, kita bisa menundukkan orang lain. Kalau kita tidak bisa menundukkan diri kita sendiri, jangan harap Anda bisa menundukkan orang lain. Jine kadari yang danena, tundukkan kekikiran dengan berdana. Kita memperbaiki diri kita yang kikir dulu dengan berdana. Otomatis orang lain yang kikir nanti akan hilang kekikirannya, karena sikap kita yang generous, sikap kita yang suka memberi. Sajena alikawa dinang, tundukkan kemunafikan dengan kejujuran, dengan konsistensi. Ada lagi Pak Baja Samenera yang diongkosi. Mungkin nanti iklannya bisa sampai ke Solo mungkin. Kalau STI ini Pak Baja Samenera 2 minggu dididik, datang sendiri, pulang ongkos sendiri, dianjurkan berdana 50.000 untuk hidup 2 minggu. Untuk makan sehari habis. Belum jubahnya 2 setel, belum buku-bukunya dan lain-lain. Itu mengajar kita untuk berdana, melepas. Ini ada kelompok lain kalau jadi samenera hanya 5 hari aja, tidak usah 2 minggu. Datang, ongkos diganti, pulang ongkos diganti, pulangnya dikasih sangu 500.000 atau sembako. Itu menarik sekali di daerah-daerah. Lalu di mana mendidiknya untuk melepas? Jadi orang ikut samenera hanya karena untuk dapat sangu, nanti kalau pulang disangoni 500.000, 300.000. Padahal menjadi samenera itu latihan melepas. Animonya banyak sekali ya, karena the money power, kekuatan uang. Bagaimana begitu bisa terjadi, Bante? Ya, di dunia ini apa saja bisa terjadi. Oleh karena itu Anda berhati-hati. Mempunyai konsistensi, mempunyai pedoman yang jelas, mempunyai pakem yang jelas. Ya, pakem itu kita perlukan untuk bimbingan kita menempuh kehidupan ini. Dirgahayu Wihara Dhammasundara. Semoga mendapatkan biku yang menetap. Tidak usah menetaplah ya. Tetapi kalau sering-sering ke sini sama saja. Saya di Mendut ini ya tidak menetap. Tapi sebelum pandemi itu hampir di Wihara Mendut mungkin 10 hari dalam sebulan. Tapi setelah pandemi ya sepanjang hari di Mendut. Waktu pandemi dan setelah pandemi ini juga berkurang. Kegiatan-kegiatan saya berkurang ya. Jadi kalau tiap-tiap bulan sering para biku datang ke sini memberikan pembinaan, tinggal 2 hari, 3 hari, kemudian datang yang lain ya hampir sama. Ya. Semoga wihara ini tetap memberikan manfaat, bukan hanya manfaat untuk umat Buddha, tetapi manfaat untuk masyarakat. Ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.